Chris Kremers, 21 tahun, dan Lisanne Vroon, 22 tahun, adalah dua gadis yang berasal dari Amersfoort, Utrecht, Belanda. Chris adalah mahasiswi jurusan Pendidikan Kebudayaan Sosial di University of Utrecht, sedangkan Lisanne adalah mahasiswi jurusan Sains di Deventer. Mereka bersahabat karib sejak lama. Karena rasa persahabatan yang sudah melekat, Chris dan Lisanne bahkan menghuni kamar asrama yang sama di Amersfoort dan bekerja paruh waktu sebagai pelayan di kafe yang sama, yaitu di Cafe in den Kleinen Heb. Sejak masih berkuliah, kedua gadis ini telah menyusun rencana setelah lulus kuliah untuk menyalurkan hobi mereka bersama, yaitu berpetualang. Tujuan yang sangat mereka minati adalah hutan Panama di benua Amerika. Mereka memilih hutan Panama karena terkenal akan alamnya yang masih asri dan budaya yang masih melekat. Selain ingin menyalurkan hobinya, mereka juga ingin memanfaatkan ilmu yang telah mereka pelajari selama kuliah dengan menjadi relawan, serta belajar bahasa Spanyol. 6 bulan sebelum kelulusan, Chris dan Lisanne menyisakan uang hasil kerjanya untuk biaya berangkat ke Panama. Sayangnya, pilihan mereka untuk berpetualang di hutan Panama adalah pilihan yang buruk. Mereka tidak pernah kembali pulang setelah berkunjung ke hutan Panama. 15 Maret 2014, Chris dan Lisanne tiba di Panama. Selama 2 minggu, mereka mengisi waktu dengan berkeliling dan menikmati suasana Panama. Mereka semakin jatuh cinta pada keindahan Panama, sehingga waktu 2 minggu dirasa kurang cukup bagi mereka. Chris dan Lisanne akhirnya memutuskan untuk menambah waktu tinggal di Panama selama 1 bulan lagi. Pada 29 Maret 2014, mereka pindah ke kota Boquete, Siricue. Letaknya 60 km dari perbatasan Costa Rica. Kota Boquete adalah sebuah kota kecil di dataran tinggi pegunungan Panama. Kota ini sangat asri, dikelilingi hutan, udaranya sangat dingin, dan dekat sungai Caldera. Hal ini menjadi alasan banyak wisatawan berkunjung ke Panama. Di sana, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah penduduk bernama Miriam Guerra. Rumah Miriam memang kerap menjadi tujuan pelajar asing menginap saat berkunjung ke Panama. Alasan Chris dan Lisanne memilih tidak tinggal di hotel adalah agar lebih merasakan keasrian Panama dengan berbaur bersama penduduk lokal. Rencananya, mereka akan menjadi pengajar sukarelawan bagi anak-anak di Boquete. Mereka berniat tinggal di Boquete selama 1 bulan ke depan. Sayangnya, sekolah yang menjadi tujuan mereka mengajar menolak menerima sukarelawan karena saat itu telah ada sukarelawan yang mengisi. Lisanne dan Chris baru bisa mengajar di sana 1 minggu lagi. Lisanne dan Chris sangat kecewa. Mereka memiliki ide untuk menghabiskan waktu sembari menunggu waktu menjadi pengajar dengan menjelajahi hutan Panama. Mereka telah membuat janji dengan pemandu wisata pada 2 April untuk menemani menjelajah hutan Panama. Namun karena rasa penasaran yang tinggi, mereka memutuskan menjelajah hutan Panama lebih awal tanpa pemandu wisata. 1 April 2014, pukul 11 siang, Chris dan Lisanne pergi menjelajah menyusuri perbukitan Panama yang dipenuhi hutan lebat. Sebelum menjelajah, Chris dan Lisanne terlihat menghabiskan makan siang bersama 2 turis pria berasal dari Belanda. Namun, 2 turis tersebut tidak bergabung untuk melakukan penjelajahan bersama Lisanne dan Chris. Jalur yang Lisanne dan Chris pilih adalah jalur El Pianista. Saat hiking, mereka ditemani 1 anjing bernama Blue, peliharaan milik Miriam. Tiba saat sore hari, Blue, anjing yang ikut Chris dan Lisanne menjelajah, pulang tanpa Lisanne dan Chris. Miriam khawatir, namun ia masih mencoba berpikir positif. Barangkali Chris dan Lisanne pergi menghadiri suatu pesta di tempat lain. Namun hingga tengah malam, Chris dan Lisanne belum juga tiba di rumah. Padahal, pada umumnya penjelajah hutan Panama hanya menghabiskan waktu 6 jam hingga kembali turun dari perbukitan. Keesokan harinya pada 2 April 2014, pemandu wisata yang telah memiliki janji untuk menemani Chris dan Lisanne menjelajah datang ke rumah Miriam. Namun Chris dan Lisanne belum juga pulang. Mereka melupakan janji dengan pemandu wisata. Merasa ada yang janggal, Miriam melaporkan hilangnya Chris dan Lisanne ke polisi setempat. 3 April 2014, pencarian darat terhadap Chris dan Lisanne dilakukan. Kabar hilangnya Chris dan Lisanne dengan cepat dikirim ke keluarganya di Belanda.
Keluarga yang mengetahui kabar ini dengan segera menyusul ke Panama. 6 April 2014, keluarga Chris dan Lisen tiba di Panama. Mereka membawa detektif dari Belanda beserta anjing pelacaknya. Pencarian dari udara juga mulai dilakukan. Ratusan warga diwawancarai, namun tidak membuahkan hasil. 10 hari pencarian pertama tidak ditemukan jejak Lisen dan Chris sama sekali. Pencarian dilanjutkan hingga 10 minggu ke depan dengan lokasi pencarian yang lebih luas. Relawan dan warga sekitar ikut membantu pencarian. Namun selama itu, tidak ditemukan satupun jejak atau barang Lisen dan Chris yang ditemukan. Bahkan, orang tua Chris dan Lisen juga menawarkan uang sebesar 30.000 US dollar bagi siapa saja yang berhasil menemukan jejak milik Chris dan Lisen. 14 Juni 2014, seorang wanita lokal menemukan tas ransel berwarna biru diduga milik Lisen. Tas tersebut ditemukan di dekat Sungai Culebra di desa Alto Romero, sekitar 17 km dari Boquete dan 8 km dari puncak jalur El Pianista. Ransel tersebut segera diberikan ke pihak berwenang untuk diperiksa lebih dalam. Di dalam tas, terdapat botol air mineral, uang sebesar 83 dolar, 2 pasang kacamata hitam, 2 bra, paspor atas nama Lisen, kamera milik Lisen, dan ponsel yang semuanya masih dalam keadaan baik dan rapi. Dari ponsel tersebut ditemukan banyak hal aneh yang masih menjadi teka-teki apa yang sebenarnya terjadi pada dua gadis petualang tersebut. Pada 1 April 2014, pukul setengah 5 sore, ponsel milik Chris mencoba memanggil nomor darurat 112. Selanjutnya pukul 5 sore, ponsel milik Lisen memanggil nomor darurat 112. Kedua panggilan yang dilakukan tidak berhasil karena tidak ada sinyal di dalam hutan Panama. Keesokan harinya pada 2 April 2014, ponsel milik Chris kembali melakukan panggilan ke nomor 112 pukul 9 pagi. Sedangkan ponsel milik Lisen melakukan panggilan ke nomor 112 dan 911 mulai pukul 7 pagi, 11 siang, dan jam 2 siang. Panggilan yang dilakukan ada yang berhasil terhubung, namun hanya 1-2 detik saja. Setelah itu, panggilan terputus. Pukul 4 sore, Lisen memeriksa sinyal di ponselnya. Selanjutnya, ponsel dibiarkan hidup sepanjang malam. Pada 3 April 2014, ponsel milik Chris kembali melakukan panggilan pada pukul 10 pagi. Sementara ponsel milik Lisen dinonaktifkan pukul setengah 8 pagi. Diduga ponsel milik Lisen mulai kehabisan daya. Pada 4 April 2014, ponsel milik Lisen benar-benar tidak bisa dihidupkan lagi karena telah kehabisan daya. Sementara itu, ponsel milik Chris aktif pukul 10 siang dan 2 siang hanya untuk memeriksa sinyal. Pada 5 April 2014, ponsel milik Chris kembali aktif pukul 11 siang. Kemudian nonaktif kembali. Pukul 2 siang, ponsel milik Chris aktif kembali. Terdapat percobaan membuka ponsel namun gagal masukkan kata sandi. Hal ini berlanjut hingga daya ponsel milik Chris habis. Terdapat 77 kali upaya mengakses ponsel namun gagal memasukkan PIN. Terakhir kali ponsel milik Chris menyala pada 11 April 2014. Hal yang tidak kalah aneh ditemukan pada kamera milik Lisen. Kamera Canon PowerShot XX270 itu menangkap sebanyak 133 foto. Foto pertama diambil pada tanggal 1 April 2014. Terlihat foto-foto tersebut masih normal, tidak ada keanehan. Mereka nampak menunjukkan sangat bahagia menjelajah hutan Panama. Namun pada tanggal 8 April 2014, terdapat sebanyak 90 foto aneh yang diambil pada malam hari yang gelap dan beberapa dengan flash. Foto-foto tersebut diambil pada pukul 1 sampai pukul 4 dini hari. Foto terakhir yang terlihat normal adalah foto nomor 508. Sedangkan foto pertama yang terlihat aneh adalah foto nomor 510. Artinya, terdapat foto yang hilang yaitu foto nomor 509. Foto tersebut adalah foto yang menghubungkan antara foto-foto yang terlihat normal dan yang terlihat aneh. Para penyelidik telah berusaha mengembalikan foto yang telah dihapus dengan berbagai cara, namun tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa penghapusan foto dilakukan menggunakan komputer atau alat canggih lainnya.
Setelah penemuan tas tersebut, polisi kembali melakukan pencarian di sekitar sungai untuk menemukan petunjuk lain. Polisi berhasil menemukan celana jeans, tulang belulang, dan sepatu boots lengkap dengan potongan kaki membusuk di dalamnya. Celana jeans ditemukan mengambang di sungai. Tulang belulang ditemukan di balik pohon yang jauh dari sungai. Sepatu lengkap dengan potongan kaki yang membusuk di dalamnya adalah milik Lisen. Tes DNA yang dilakukan menunjukkan kecocokan pada DNA milik Lisen. Sepatu tersebut ditemukan di hulu sungai. Sebanyak 33 tulang yang ditemukan diketahui berasal dari tubuh yang berbeda. Di antara potongan tulang tersebut, terdapat tulang panggul dan tulang rusuk yang diidentifikasi milik Chris. Serta terdapat tulang paha bagian atas yang telah berhasil diidentifikasi milik Lisen. Anehnya, tulang milik Chris terlihat telah mengalami pemutihan menggunakan bahan kimia. Ada banyak teori yang dipercaya menjadi penyebab hilangnya Chris dan Lisen di hutan Panama. Teori yang pertama, yang paling dipercaya adalah Lisen dan Chris tersesat saat menjelajah. Kemudian mereka mencoba menelpon nomor darurat untuk mencari pertolongan namun tidak berhasil. Mereka akhirnya pingsan dan meninggal di tempat. Tubuhnya kemudian menjadi santapan hewan liar, sehingga hanya menyisakan tulang yang terpisah. Saat tubuhnya telah tidak berdaya, Chris mungkin mencoba membuka ponselnya dengan semampunya namun gagal memasukkan kata sandi sebanyak 77 kali karena telah tidak memiliki tenaga. Mengenai foto-foto gelap dengan flash, diduga digunakan untuk penerangan atau untuk mengusir hewan liar yang mendekat. Namun anehnya, foto-foto tersebut tidak menangkap alam yang luas, melainkan menangkap gambar benda dari dekat seperti batu, ranting pohon, dan kepala Chris. Jika foto tersebut memang dimanfaatkan untuk mengusir hewan liar atau untuk penerangan, maka seharusnya foto tersebut menangkap alam yang luas, bukan menangkap benda-benda aneh dari dekat yang mampu menghalangi sinar flash. Teori kedua, Lisen dan Chris menjadi korban para penjual organ. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti aneh yaitu tulang milik Chris yang telah diputihkan dengan bahan kimia dan foto nomor 509 yang hilang. Upaya ini diduga merupakan upaya pelaku menghilangkan jejak. Tidak mungkin hewan mampu menghapus foto dengan begitu mudahnya. Dan tidak mungkin tulang milik Chris terlihat putih tanpa pembusukan padahal berada di alam bebas. Selain itu, kemungkinan pelaku juga berupaya membuka sandi ponsel milik Chris untuk menghilangkan jejak, namun tidak berhasil memasukkan PIN sebanyak 77 kali. Diduga, pelaku tersebut berhubungan dengan dua pria Belanda yang makan siang dengan Chris dan Lisen sebelum memulai penjelajahan. Namun ada saksi yang mengatakan jika dua pria Belanda yang makan bersama Lisen dan Chris tidak ikut menjelajah bersama. Teori ketiga, Lisen dan Chris menjadi santapan warga suku pedalaman di hutan Panama. Hal ini dibuktikan dengan adanya foto aneh yang menangkap benda dari dekat. Seakan pelaku tersebut tidak dapat mengoperasikan kamera dengan baik. Selain itu, pelaku juga melakukan upaya membuka ponsel Chris dengan memasukkan kata sandi yang salah sebanyak 77 kali. Mana mungkin Chris lupa dengan kata sandi ponselnya sendiri dan mencoba sebanyak itu, namun tidak ada satupun kata sandi yang benar. Tulang yang ditemukan juga tidak seluruhnya milik Chris dan Lisen. Terdapat beberapa tulang yang memiliki DNA berbeda diduga berasal dari tubuh lain. Hal ini menjelaskan jika telah terdapat korban lain sebelumnya. Apalagi barang-barang milik Chris dan Lisen tidak hilang satupun. Pelaku seakan tidak berminat dengan barang milik Lisen dan Chris serta hanya menginginkan tubuh mereka. Proses pembusukan tubuh Chris dan Lisen juga lebih cepat dari proses pembusukan tubuh yang normal. Di mana tubuh mengalami pembusukan hingga menjadi tulang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun tulang milik Lisen dan Chris telah bersih tanpa ada daging yang menempel, kecuali pada sepatu boot yang ditemukan. Sudah jelas, pasti ada campur tangan makhluk lain dalam kasus ini. Pada ransel yang ditemukan terdapat sebanyak 34 sidik jari yang berbeda. Namun polisi tidak menangani hal ini dengan serius. Pada tahun 2015, lembaga hukum akhirnya menutup kasus Lisen dan Chris. Mereka memutuskan jika hilangnya Lisen dan Chris murni karena tersesat. Diketahui lembaga hukum Panama sengaja menutup kasus ini
demi tetap menjadikan hutan Panama sebagai tempat wisata bagi para turis. Mereka tidak ingin wisata di Panama ditutup karena dianggap berbahaya bagi para turis. Kasus hilangnya 2 gadis petualang di hutan Panama ini menjadi teka-teki yang melegenda hingga saat ini. Meskipun kasus ini telah resmi ditutup, namun masih menyisakan tanda tanya besar dari bukti-bukti aneh yang ditemukan.